Ini kan, situasi yang sulit dihindarkan ya, dan ini berdampak beberapa hal ya, terutama pangan, energi, dan betul soal fiskal. Di pangan saya kira memang, cenderung akan, harga komoditas akan berada pada level tinggi meskipun sifatnya akan volatile, naik turun ya. Kalau misalnya katakanlah ketika, Rusia, membolehkan Ukraina melakukan ekspor gandum, maka tendensinya harga pangan cenderung turun sedikit gitu. Tapi, ketika ada hambatan dalam, sisi logistik maka akan naik kembali. Sama halnya dengan, untuk, harga energi terutama gas ya akan, cenderung berada pada level yang tinggi namun akan turun kembali. Nah, problemnya adalah di, minyak ini, fluktuasinya akan sangat tinggi begitu, ketika memang, berbagai, kesepakatan, eee eee, pelebaran untuk produksi di beberapa negara misalnya Timur Tengah, Amerika, beberapa negara Amerika Latin, itu turut mempengaruhi meskipun ada, blokade di beberapa, negara begitu termasuk proteksi. Nah, saya kira ke depan implikasinya adalah harga minyak dunia juga akan sangat sulit diprediksi, bisa naik dan bisa turun begitu. Nah, sehingga kita perlu ada satu, skenario, resiko dari harga, minyak dunia, berada pada level mana yang lebih baik dan berdampak kepada ekonomi. Dan terutama misalnya dalam penyusunan asumsi APBN, yang kita tahu ini cepat sekali, berubah begitu ya. Kemarin pada waktu, penetapan harga kenaikan harga BBM, itu, disampaikan berada pada level 105, namun nyatanya beberapa hari kemudian, ternyata beberapa minggu kemudian harga telah turun di bawah 90 begitu. Jadi ini yang membuat instabilitas harga minyak dunia akhirnya berpengaruh kita, karena kita konsumsi BBM-nya hampir separuh lebih adalah impor, sehingga ini akan mempengaruhi banyak sektor di dalam negeri ya, terutama sektor di produksi, apakah industri, makanan, minuman, termasuk juga misalnya untuk sektor logistik, ini sangat pengaruh. Dan BBM ini multiplier ke ekonomi sangat besar dibandingkan yang lainnya. Kalau untuk pangan karena kita, tidak tergantung, berasnya dari luar tapi dari dalam agak relatif aman, tetapi memang gandum, kita, impor sekitar 11 juta ton, ya agak sedikit kenaikan sampai 20 sampai 30% begitu. Yang akan berdampak terutama pada beberapa sektor, terutama industri olahan makanan, termasuk Indomie di dalamnya, produk-produk Indomie, tetapi juga, di, industri, pakan ternak. Nah, ini akan pengaruh ke depan, misalnya harga telur, harga daging, unggas dan sebagainya akan juga naik turun. Saya kira itu yang akan, kembali ke kita begitu, ke dalam negeri begitu. Challenging-nya adalah kita plusnya adalah mendapatkan, sisi, surplus dari komoditas ya, kita ekspor beberapa komoditas, seperti CPO, kemudian, yang kedua adalah misalnya, batu bara, nikel, produk-produk tambang itu akan cenderung berada pada level harga yang relatif tinggi meskipun naik turun begitu ya, kita bandingkan tentu saja dengan sebelum pandemi. Nah, ini akan membuat, surplus, APBN, termasuk Baik juga membuat kinerja beberapa perusahaan sektor itu baik. Tapi negatifnya adalah tadi, kita harus menambal, dengan kompensasi, baik. kenaikan harga BBM yang naik turun maupun subsidi yang tentu saja akan sangat beragam begitu, Mbak. Baik, Pak, tapi jika kita bicara mengenai harga minyak global walaupun beberapa waktu lalu sempat turun tapi mungkin akan bisa naik lagi. Nah, dampaknya untuk ke tanah air sendiri apakah ini akan ada potensi begitu Pak untuk harga BBM subsidi ini bisa naik lagi begitu Pak? Ya kalau, jadi kalau kita lihat ya penetapan harga, BBM di pemerintah itu selalu, di bawah harga keekonomian ya, meskipun tidak disubsidi. Misalnya Pertamax harga, keekonomiannya berada pada angka sekitar 15.000, pemerintah kemarin menetapkan 14.500, dan kenapa ditetapkan demikian, karena untuk mengantisipasi harga BBM turun. Jadi, karena harga, bersifat sticky price artinya tidak mungkin turun di kemudian hari, itu dihindari gitu karena inflasi yang terbentuk itu akan terjadi dan sulit untuk ditarik kembali. Jadi penetapan harga biasanya agak lebih lambat. Nah, ketika katakanlah, harga BBM kemungkinan naik ya saya kira, kalau misalnya harga BBM tembus lagi di atas 100 begitu ya. Nah, tetapi kita kan belum tahu, situasinya apakah, negara-negara produsen itu
akan terus ya akan terus menurunkan produksinya ataupun melakukan penghentian begitu sehubungan krisis Rusia Ukraine itu yang menyebabkan kemudian harga BBM kembali ke atas 100. Nah, ini yang kemudian dampak ke kita harga BBM biasanya akan naik. Tapi kalau harga sekarang ini saya kira dirasakan belum perlu begitu ya untuk naik kembali begitu, Mbak. Baik. Lalu Pak Tauhid, ini kan Presiden juga sebut begitu ya Pak bahwa kenaikan BBM subsidi ini akan picu tambahan inflasi. Kurang lebihnya sekitar 1,8%, namun langkah ini juga harus dilakukan untuk mengamankan APBN. Nah, Anda sendiri bagaimana melihatnya Pak? Artinya akan seperti apa dampaknya ke sektor perdagangan? Ya, kalau kita lihat ya, kalau dengan kenaikan harga BBM tentu saja biaya logistik akan semakin meningkat begitu ya. Di dalam negeri kemarin beberapa organisasi untuk angkutan itu mengajukan kenaikan tarif hingga 20% begitu, 10, 15, 20 variasi. Tapi itu sebagai satu apa konsekuensi ketika harga misalnya solar untuk angkutan umum naik 30% begitu. Nah, tentu akan mengurangi permintaan ya untuk mobilitas penduduk. Nah, ini yang saya kira terjadi. Jadi orang mau pergian karena harga angkutan umum naik ya mungkin akan berkurang lah begitu karena ongkos yang dikeluarkan lebih mahal. Nah, dampak ikutan lainnya adalah saya kira di sektor-sektor lain naik. Mereka akan menaikkan harga jual produk, barang dan jasa, baik makanan, minuman, apapun, karena komponen biaya logistik menjadi komponen strategis dalam struktur ongkos produksi. Nah, ini ketika harga naik tentu akan ada penyesuaian di konsumen dan cenderung untuk konsumen melakukan pengurangan ya, meskipun tidak besar tapi melakukan pengurangan dan dampaknya adalah konsumsi mungkin akan sedikit menurun begitu melihat kenaikan harga dan secara agregat pertumbuhan ekonomi kita relatif mungkin lebih rendah dibandingkan kuartal kedua tahun 2022 yang kita telah mencapai 5,44% ya. Jadi kemungkinan ekonomi akan turun di kuartal ketiga 2022 dengan melihat harga BBM naik dan ini juga terjadi di banyak tempat begitu karena adjustment ekonominya terjadi begitu cepat hampir sebulan atau 2 bulan ke depan begitu. Baik, Pak, tapi sebetulnya berapa persen Pak kira-kira kenaikan harganya gitu seiring dengan naiknya biaya logistik ini? Ya kalau kenaikan inflasinya tadi kan karena BBM-nya sendiri kan sekitar 1,8, 1,9 ya. Otomatis karena kita on average sekarang rata-rata bulanan saja itu sekitar 4,5%, maka inflasinya sudah mencapai katakanlah 6,5 sampai 7% ya year on year. Nah, ini implikasinya akan sepaling tidak akan berimplikasi terhadap daya beli ya, menurun ya. Terutama konsumsi yang kemarin berhasil tembus di atas 5%, saya kira ini akan sedikit turun di bawah 5% begitu, karena tadi penyesuaian daya beli masyarakat ya. Meskipun sudah ada bantuan langsung tunai, tapi kami melihat masih relatif kurang ya dengan pengorbanan masyarakat karena kenaikan inflasi itu sendiri yang mencapai 7%. Yang kedua masyarakat juga terutama masyarakat menengah bawah menambal ya tambahan kenaikan harga sekitar misalnya 2.300 untuk Pertalite ya maupun Pertamax ya, begitu juga dengan 30% untuk solar. Jadi kompensasinya pasti konsumsi akan turun di bawah sekitar 5% begitu ya.